Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di acara Go Sharing Live yang diadakan oleh Go Bogor setiap hari Rabu. Terima kasih untuk Go Bogor sudah memberikan kesempatan untuk saya sharing. Perkenalkan Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Nama saya Lydia. Pada kesempatan hari ini saya mau sharing tentang jangan khawatir akan hari esok. Seperti dikatakan Matius 6 ayat 34, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, siapa di sini yang suka merasakan khawatir atau pernah hidup di dalam kekhawatiran? Suami saya bilang kalau saya ini suka overthinking. Wajar gak sih? Menurut saya wajar-wajar aja, apalagi di dalam pandemi seperti ini ya. Khawatir nanti gimana biaya anak sekolah, khawatir gimana pekerjaan, bisnis, dan lain-lain. Khawatir menurut saya mungkin boleh-boleh aja, tapi jangan sampai berlebihan. Kadang kalau saya hari ini belum beres, 5 tahun ini udah saya pikirin, gimana ya 5 tahun lagi, gimana ya 10 tahun lagi. Saya orangnya cukup terplanning, tapi saya belajar kalau segala sesuatu itu saya boleh berusaha, saya boleh berencana, saya boleh punya mimpi, tapi semua saya serahkan sama Tuhan. Terkadang saya merasa saya suka lupa Bapak Ibu. Kadang saya suka berusaha menjadi arsitek dalam kehidupan saya. Sebenarnya siapa sih yang harus jadi arsitek dalam kehidupan kita? Tentunya Tuhan ya. Biar Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupan kita. Tahun 2022 ini adalah tahun di mana saya berani mengambil satu keputusan yang cukup penting buat saya, dan saya bergumul ini 5 tahun dan akhirnya November kemarin saya berani memutuskan untuk mengambil keputusan ini dan official di tahun 2022 ini. Secara manusia saya khawatir Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi puji Tuhan saya punya pasangan yang cukup mensupport saya, dan dia selalu ingatkan saya kalau gak usah khawatir akan hari esok, karena kita punya Tuhan. Siapa sih sumber pengharapan kita? Tentunya Tuhan ya. Kadang kita suka takut, sumber pengharapan kita siapa? Manusia, perusahaan di mana kita bekerja. Gimana kalau kita udah gak kerja, gak dapat penghasilan lagi? Tapi sebenarnya sumber berkat kita tentunya adalah Tuhan. Yang penting adalah kita melekat sama sumber berkat, dan berkat itu pasti ngikutin kita. Satu hal saya belajar di sini, jangan khawatir akan hari esok. Yang terpenting adalah kita belajar mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya belajar untuk setia sama Tuhan. Tiap pagi kami belajar untuk selalu bikin mesbah doa. Kami memulai sebelum kami memulai hari kami selalu berdoa sama Tuhan, bikin puji-pujian sama Tuhan untuk mengawali hari kami. Karena kami tahu kalau kami berjalan sendiri itu kami capek, kami nggak kuat gitu. Tapi kami percaya ketika kami berserah sama Tuhan, kami mengandalkan Tuhan, kami percaya ada hikmat Tuhan yang turun atas kami. Dan yang kedua, kami belajar juga untuk gak khawatir akan hari esok adalah kami bersyukur. Kami bersyukur buat semua kejadian-kejadian yang Tuhan berikan buat kami, baik di masa lalu dan masa sekarang, dan yang pasti untuk yang akan datang juga, karena kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Kami berusaha untuk selalu bersyukur. Dan yang ketiga adalah kami selalu harus berusaha melakukan yang terbaik. Kami percaya ketika kami melakukan yang terbaik dari apa yang kami bisa, kami percaya berkat itu turun atas kami. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita bersyukur. Tapi kalau kita nggak berusaha juga, buat saya percuma gitu. Tapi ketika kita berusaha, saya merasakan banget gitu
dari keputusan kemarin yang saya ambil adalah ketika saya harus 2022 ini saya melakukan satu keputusan yang besar, saya berdoa sama Tuhan kalau emang ini jalan dari Tuhan, segala sesuatunya dilancarkan, dan yang pasti saya punya damai sejahtera. Dan saya merasakan saya selalu menganggap Tuhan itu adalah Bapak saya. Saya kadang suka nego, Tuhan kalau saya begini kok begini sih Tuhan gitu, kok Tuhan gini ya gini gitu. Tapi pelan-pelan tuh Tuhan kayak bukain jalan gitu loh, satu, dan setiap kali saya merasakan saya inget gitu, dan saya ngerasain, loh Tuhan baik banget ya gitu ya. Tuhan gak pernah biarin saya jatuh sampai tergeletak gitu, dan saya sangat percaya ketika di dalam setiap keputusan kita, kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan turut bekerja gitu. Dan memang benar gitu, Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Kalau kita dekat sama sumbernya, berkat tuh ngikutin gitu. Jangan takut untuk nggak dapat berkat, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, karena Bapak kita adalah sumber berkat ketika kita melakukan bagian kita. Dan Tuhan yang turun tangan, Tuhan yang campur tangan. Dan sekian Go Sharing Live saya hari ini. Semoga memberkati. Tuhan Yesus memberkati.